Presiden Prabowo Subianto merombak Kabinet Merah Putih di 5 kementerian. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, keputusan itu lahir dari evaluasi yang terus dilakukan Presiden Prabowo Subianto terhadap kinerja pembantunya. Ya, bukan mundur, bukan dicopot. Jadi Bapak Presiden selaku Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, tentunya kita semua paham bahwa beliau memiliki hak prerogatif, maka kemudian atas evaluasi beliau memutuskan untuk melakukan perubahan formasi. Tapi ada surat resign yang diajukan. Ya, soal pertimbangannya banyak, itu kan ininya Presiden. Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti mengatakan perombakan kabinet yang terkesan mendadak ini terjadi lebih kuat unsur politisnya. Menurutnya, sejumlah menteri yang diganti pernah jadi pembantu presiden sebelumnya, Joko Widodo. Jadi kalau kita lihat hari ini, artinya terjadi de-Jokowinisasi di kalangan kabinet. Dari sekitar berapa jumlah anggota kabinet yang dulu pernah bergabung dengan Pak Jokowi, sekarang 5 diantaranya di-reshuffle oleh Pak Jokowi. Dan saya kira arahnya nggak kembali ke Pak Jokowi nih. Ya, jadi arahnya kelihatan justru penguatan terhadap Partai Gerindra. Jadi bahasa simpelnya mungkin kita buat de-Jokowinisasi menuju ke gerindranisasi. Reshuffle kabinet ini harus bisa menumbuhkan harapan baru bagi publik bahwa wajah-wajah baru di pemerintahan bisa membawa semangat perubahan dan menjadi momentum untuk menjawab kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat. Tim Liputan Kompas TV. Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle atau kocok ulang Kabinet Merah Putih. Apakah reshuffle ini sesuai evaluasi kinerja atau malah lebih untuk mengakomodasi kepentingan politik? Kami diskusikan ini bersama dengan Ketua Great Institute Syahganda Nainggolan dan analis politik sekaligus Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Selamat sore semuanya dengan Tifal di sini. Apa kabar? Halo, selamat sore Bung Tifal. Terima kasih semua sudah bergabung dalam diskusi kami kali ini. Mas Toto, secara sederhana kalau Anda membaca pola reshuffle kemarin, itu betul memang berdasarkan evaluasi kinerja atau malah ada hal yang coba diakomodasi dalam tanda kutip dari segi politik ya? Bobot politiknya lebih terlihat ya, tentu saja kalau kita lihat, saya tidak mau menggunakan bahasa de-Jokowisasi lah, karena menurut saya kita harus melihat dalam konteks yang terpisah-terpisah. Yang mudah ditebak adalah memang ketika digantinya Budi Ari. Ini kan tinggal masalah waktu. Perbincangan mengenai Budi Ari dengan latar belakang sebagai relawan Jokowi, kontroversi terkait dengan dugaan misalnya kasus hukum, saya pikir apalagi ditambah dengan beban kerja dari Menteri Koperasi itu kan adalah flagship-nya pemerintahan Prabowo. Ketika kemudian dibebankan bukan kepada inner circle-nya, menurut saya memang tidak tepat. Dan ketika diangkat Ferry Yuliantono ya terlihat sekali ini adalah orang dekat Pak Prabowo dari dulu gitu ya. Dan ketika berbicara Sri Mulyani banyak orang yang kaget, saya tidak kaget. Walaupun memang dari sisi waktu saya cukup kaget karena kok sedemikian cepat. Secara paradigma Pak Prabowo dengan Sri Mulyani memang berbeda. Ketika yang satu dianggap lebih dekat dengan pemikiran ayahnya, sosialis, yang satu sering dianggap lebih dekat dengan pasar bebas. Jadi it's all about timing juga. Apalagi kalau kita dengar isu bahwa Sri Mulyani sendiri dipakai oleh Pak Prabowo dalam konteks didorong oleh Pak Jokowi dengan Pak SBY yang cenderung memang secara paradigma sama dengan Sri Mulyani. Dan tapi di situ ada highlight ya. Menurut saya tetap beban besar buat Pak Prabowo yang harus dijawab oleh Pak Purbaya adalah 2 hari berturut-turut market merespon negatif dari kehadiran Pak Purbaya yang memang harus diakui dari sisi track record dan portfolio paling tidak di dunia internasional market tidak sebesar Sri Mulyani, tetapi itu harus dijawab dengan cepat karena memang di hari pertama agak blunder menurut saya Pak Purbaya. Nah, yang sebetulnya menarik dan masih menjadi misteri adalah digantinya Pak Budi Gunawan. Artinya itu menurut saya kan cukup banyak membantah persepsi yang secara hitam putih, misalnya melihat ketika Pak Jokowi perannya berkurang, artinya kekuatan Ibu Mega akan masuk. Soal nama Menko Polkam itu kita akan coba diskusikan lagi nanti. Tapi kalau menurut Bang Ganda nih, kalau membaca polanya terlebih banyak menteri di era Jokowi yang kena reshuffle, apakah ini memang terpola untuk tujuan mengakomodasi kepentingan politik? Jawabnya nanti Bang, kita jeda sebentar. Kita lanjutkan di segmen berikutnya, selepas jeda berikut.
Iya, badannya panas, tulangnya sakit katanya, tidak bisa berdiri, tidak pernah diimunisasi sama dari bayinya. Tapi udah diimunisasi, kuat gitu kan, 4 tahun malah kena campak. Ada beberapa masalah lain, tidak percayaan, kemudian juga hoax. Berkas Kompas, pukul 11 malam ini di Kompas TV. Umpan lambung apa umpan terobosan yang terbaik? Ridho! Seger-seger, luwak white coffee. Luwak white coffee less sugar dulu. Wah, Luwak white coffee less sugar dibuat dengan susu rendah lemak, rendah gula, rendah kalori. menangkan 5 tiket nonton langsung Piala Dunia. Kirim 5 bungkus kopi luwak apa saja. Foto dan upload ke sosial media tag Kopi Luwak Official. Buruan kirim, pemenang akan segera dipilih. Luwak White Coffee, rendah gula, Nyaman diminum. Tidak semua air itu aqua. Yang dipilih dari sumber air di gunung terlindungi, disaring bertahun-tahun oleh lapisan bebatuan, dan kaya akan mineral alami yang seimbang. Sehingga aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Lawan ketombe dengan Zinc Booster baru. Deo Active Scalp Technology lawan 3 jenis ketombe. Boost sensasi dingin with glacier water and mint. Zinc Booster, ketombe, no worries. Lion. Kita memasuki adu penalti. Di saat penting, kita perlu yang terbaik. Aqua, 100% murni, alirkan kebaikan alami, dukung 100% performa. Aqua, 100% murni, pilihan timnas Indonesia. Sakit kepala, sakit punggung, minum Panadol Extra. Satset dan efektif redakan berbagai nyeri mengganggu. Panadol Extra, redakan 7 gejala dengan 1 kaplet. Kok yang ini, Pak? Kalau tutupnya aja gini, isinya gimana? Tidak semua air itu sama. Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan dan ditutup sempurna. Aqua, 100% murni, 100% aman. Aksi anarkis terjadi di sela unjuk rasa di pusat kota pada akhir Agustus lalu. Sebagai wujud penolakan atas aksi anarkis tersebut, Youth Leader Forum dan Forum Jogo Surabaya menggelar ikrar dan doa bersama Jogo Surabaya. Selengkapnya dalam Bincang Kita, ikrar dan doa bersama Jogo Surabaya, Rabu 10 September. Bang Ganda, kalau menurut Anda ini memang polanya sebatas evaluasi kinerja atau ada akomodasi tertentu nih? Ya, saya pikir kalau evaluasi kan harusnya Oktober ya, tanggal 20 setelah 1 tahun. Tapi yang sekarang ini kan karena ada chaos ya kemarin, kerusuhan dan lain-lain. Jadi kita lihat Presiden harus mengambil langkah lebih cepat karena rakyat itu harus dipuaskan ya, rakyat menuntut. Nah, saya pikir kemudian Presiden mengganti menteri-menteri yang memang terkait dengan kemarin membuat ada pergolakan. Satu, Menteri Keuangan yang tidak kompatibel dengan Presiden dan membuat marah bupati-bupati, kekacauan di daerah-daerah, rakyatnya marah karena PBB. Yang kedua, Koperasi Desa Merah Putih ya, yang selama ini sudah didesain 80.000, itu selama ini susah berjalan karena menterinya itu diperkirakan terlibat atau kejahatan judi online dan lain-lain. Tapi 2 pergantian ini saya apresiasi ya untuk di bidang ekonomi, ya Purbaya untuk Menteri Keuangan dan Peri Juliantono untuk Menteri Koperasi Desa Merah Putih. Nah, Purbaya ini kenapa saya apresiasi? Karena dia muridnya Paul Romer. Nah, Paul Romer ini pemenang Nobel Ekonomi ya di dunia, dan kedua dia pahamnya itu disebut dengan indigenous economy ya, atau lebih mirip Keynesian, lebih mirip sosialis seperti Presiden Prabowo. Ya. Jadi dia itu pasti sinergi dengan Presiden Prabowo. Saya berharap Prabowo 8% itu bisa ditempuh dalam beberapa tahun ke depan, 6% ini dulu dan lain-lain. Nah, Peri Juliantono dengan sebagai dia kadernya Adi Sasono di Kementerian Koperasi dulu, dia mungkin bisa betul-betul membangun koperasi sebagai sokoguru perekonomian sebagaimana dititahkan oleh Undang-Undang Dasar 45. Saya pikir itu apresiasi saya kepada Presiden Prabowo dalam reshuffle kabinet kemarin. Tapi pertanyaannya masih ada 2 yang kosong di sini. Menko Polkam kemudian Menpora. Kalau membaca polanya Polkam saat ini diisi oleh orang dekatnya Bu Mega. Kemudian yang Menpora dalam beberapa waktu ke belakang itu diisi oleh kader Partai Golkar. Kalau menurut Mas Toto pola itu bakal terulang atau tidak? Saya melihat Golkar kan sudah selesai ya dengan diberikan jatah di kementerian lain, sehingga dari sisi jumlah sudah sama. Artinya tidak ada masalah dalam konteks perimbangan politik di situ.
Nah, kalau berbicara mengenai Menko Polkam, kalau saya pribadi dengan terjadinya situasi kemarin, spekulasi muncul kembalinya militerisme, alangkah baiknya menurut saya tidak ditempatkan pengganti nanti ya, ketika berbicara et interim oke lah, katakan cocok Pak Safri Samsudin, tapi saran saya lebih baik tidak ditempatkan sosok yang berasal dari kalangan militer. Karena itu langsung masuk ke dalam sebuah frame atau mindset spekulasi yang mengatakan bahwa ini adalah kondisi yang ingin menguatkan militerisme. Lebih baik kalau saya malah menginginkan kalau perlu adalah berasal dari kalangan sipil yang memiliki hubungan baik juga dengan berbagai organ yang kemarin sempat kemudian menyuarakan dalam suara-suara demonstrasi. Dan kalau dilihat dari sisi PDI Perjuangan, kalau saya malah melihat dengan keluarnya Pak Budi Gunawan, ini simbol walaupun dalam konteks positif ya, bahwa Pak Prabowo artinya memang menginginkan ada oposisi di luar. Ini baik buat demokrasi, baik buat Pak Prabowo, tidak kemudian dituduh kemudian anti demokrasi dengan berupaya merangkul semua partai. Buat PDI Perjuangan juga bagus bisa menjalankan fungsi sebagaimana mestinya sebagai pihak yang kalah dalam pilpres dan memang secara tata negara ada dalam posisi untuk melakukan check and balances sebagai pihak oposisi. Jadi saya pikir ini sebuah kondisi yang bagus buat demokrasi itu sendiri. Oke, kalau Bang Ganda juga sepakat atau punya pandangan lain nih untuk pos yang Menko Polkam dan Menpora ini? Ya itu kalau Menko Polkam itu ya menurut saya harus didesain ulang supaya dia Menko Polhukam. Karena tidak ada politik dan hukum itu dipisah. Ini Pak Presiden mungkin harus meninjau kembali ya supaya itu disatukan kembali menteri koordinatornya. Yang Naruh ke Pak Yusril dong kalau gitu tugasnya. Iya, maksudnya itu harus disatukan karena tidak mungkin ada nih memang kelemahan dari kabinet yang ini karena mengakomodasi gemuknya kabinet kemarin itu antara hukum dan politik keamanan itu nggak bisa dipisah menurut saya. Ya teorinya nggak ada itu bisa memisahkan karena semuanya itu nanti harus berbasis supremasi hukum kan. Nah ini bisa kacau balau kalau diteruskan. Jadi harus disatukan. Saya pikir masih ada waktu sebelum melantik yang baru. Yang kedua dalam konteks Ibu Megawati, saya pikir dia memang harus tetap dirangkul Ibu Megawati ini kalau Pak Budi Gunawan mungkin sakit-sakitan saya dengar kemarin ya kalau nggak salah ya isunya ya mudah-mudahan dia bisa digantikan juga oleh orangnya PDI ya agar kan kemarin bersama tuh pidato Presiden dengan Ibu Megawati tanggal 31 Agustus ya pidato Presiden dengan Ibu Megawati yang 31 Agustus itu mudah-mudahan Pak Prabowo tetap mengakomodir teman-teman PDI agar kohesivitas dan stabilitas ini bisa terjamin ke depan. Kalau Menteri Pemuda saya pikir saya belum ikutin perkembangannya. Tapi kalau membaca polanya kayaknya bakal terulang lagi nggak kira-kira dari kader Golkar lagi? Karena yang beredar juga begitu di kalangan wartawan. Kalau Golkar itu kan maksudnya dia kan udah dapat kemarin ya yang Menteri Tenaga Kerja Luar Negeri ya. P2MI. Saya pikir kan udah. Saya pikir harus ada keadilan. Kita partai-partai ini kalau tidak bisa memberikan yang terbaik, ya misalkan ada kasus korupsi atau CSR Bank BI apa sekalian diributkan sekarang untuk posisi Menpora, itu mudah-mudahan ada yang lebih baik lah kalau nggak itu cari dari luar dong. Ya zakon kabinet lah, kembali pada zakon kabinet. Bang Ganda, Mas Toto, terima kasih banyak sudah berbagi pandangan bersama kami kali ini. Sehat selalu semuanya, selamat sore. Terima kasih, selamat sore.